daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Sakit enggak? Ngobat. Aduh. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, get war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Rektorat UNS dan segenap Civitas Akademika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Kepala PNNK Kota Surakarta menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan narkoba. Yang tidak kalah penting saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah bergabung dengan Universitas 11 Maret. Tentu itu juga merupakan suatu kebanggaan karena dari sekian ribu yang mendaftar, Andalah yang terbaik dan bisa berada di Solo meskipun belum secara fisik gitu. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba gitu. Saya kira tidak perlu perkenalan gitu, Pak. Nama saya sudah dibaca di situ. Nama saya Triatmo Hamardiono. Saya penugasan dari Polri, pangkat saya Ajun Komisaris Besar Polisi gitu. Baik. Kalau kita mendengar kata nafsa, ada yang mengatakan narkoba, itu sebetulnya terminologinya sama. Nafsa itu adalah akronim yang biasanya digunakan di jajaran Kementerian Kesehatan dan di Kementerian Sosial. Itu akronim dari narkotika, ada yang menambahkan alkohol, kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya. Gitu. Kalau narkoba itu biasanya dipakai di BNN, Polri dan di masyarakat umum. Itu juga akronim, yaitu narkotika, psikotropika, bahan adiktif gitu. Nah, sebetulnya narkoba itu adalah zat yang berkhasiat obat dan itu bisa digunakan untuk kepentingan kedokteran yang digunakan secara salah. Makanya kepenyalahgunaan gitu. Contohnya kalau dipakai di kedokteran itu ada untuk antiseptik, analgetik, antidepresi dan antioksidas itu. Nah, kebijakan negara untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu sebetulnya ya. Jadi sekali lagi, narkotika itu sebenarnya berguna. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Jadi negara ini harus menjamin ketersediaan narkotika sebetulnya. Untuk apa? Untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan iptek gitu. Tetapi di sisi lain kita juga harus mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Kita berantas peredarannya, tetapi juga kita jamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunanya. Sehingga program BNN itu sering disingkat menjadi P4GN. Nah, P4GN itu apa? Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, itu. Jadi yang kita kedepankan pencegahannya dulu. Gitu. Nah, kalau begitu berarti ada dong peredaran yang tidak gelap gitu. Karena di peredaran gelap narkotika ada di mana? Ya di rumah sakit, kemudian di toko obat, apotek itu ada. Tetapi tentu penggunaannya harus sesuai ketentuan gitu. Kemudian penyalahgunaan. Berarti ada dong narkotika yang tidak disalahgunakan. Ada gitu. Jadi yang kita cegah dan kita berantas adalah penyalahgunaannya dan peredaran gelapnya gitu. Baik. Kita sering mendengar kata bonus demografi. Itu yang akan kita petik tahun 2025 sampai 2030. Tetapi ini ada syarat dan ketentuannya untuk kita bisa memetik bonus demografi ini. Nah, bonus demografi itu sebetulnya bahwa nanti pada tahun 2025 itu akan dimulai bahwa angka ketergantungan
antara penduduk non usia kerja dengan yang usia kerja itu akan lebih banyak yang usia kerja. Nah, ini bisa menjadi harapan menanggung biaya hidup dalam sebuah keluarga dan sumber daya penopang, utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sekali lagi, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus sumber daya manusianya, itu tingkat kesehatan dan pendidikannya memadai. Nah, tingkat kesehatan itu antara lain ya terbebas dari penyalahgunaan narkotika gitu. Nah, tetapi kita mau memetik bonus demografi ini, ada suatu kondisi yang sebetulnya bisa mengintai kita memetik bonus demografi itu. Sehingga kalau salah-salah tidak diantisipasi, nanti bukan bonus yang kita peroleh, tetapi yang kita petik itu disaster atau bencana. Kenapa demikian? Karena berdasarkan survei BNN, gitu, BNN dengan LIPI, bahwa usia produktif yang 70,72% itu di dalamnya ada 3,4 juta orang atau 18% itu menggunakan atau menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi pada usia produktif itu ada 3,4 juta atau 18%-nya menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi kalau ini tidak diantisipasi secara dini, sekali lagi yang kita petik nanti bukan bonus, tapi bencana atau disaster gitu. Coba bisa dibayangkan itu. Jadi penduduk usia produktifnya 18%-nya merupakan pengguna gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan tagline kemerdekaan nanti peringatan hari ulang tahun RI yang ke-76 kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, bagaimana bisa tangguh, bisa tumbuh kalau generasi mudanya terpapar narkotika gitu. Jadi Presiden pertama Bung Karno sering menyampaikan dulu kan, berikan aku 1000 orang tua, ini saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah itu. Tapi tentu saja pemudanya bukan pemuda yang seperti pada gambar di kanan itu gitu. Kalau pemudanya yang seperti itu ya jangankan mau mengguncang dunia gitu. Mencabut rumput aja mungkin tidak bisa. Tidak punya kekuatan. Itu sekedar gambaran saja gitu. Nah, kenapa juga sangat berbahaya? Karena narkoba ini sebetulnya dapat dijadikan sebagai sarana perang asimetris. Jadi perang asimetris itu sudah ada kekaburan mengenai siapa, berapa, dan bagaimana musuh bekerja. Namun ancamannya nyata. Jadi penyalahgunaan narkoba ini kalau secara masif dan terorganisir dapat mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Contoh saja, Kolombia, Meksiko, Filipina, itulah negara-negara yang sudah dikuasai oleh kartel-kartel narkoba. Gitu. Nah, tentu kita berharap negara kita akan seperti itu. Gitu. Nah, generasi intelektual ini harus memiliki kepedulian sosial, jadi termasuk adik-adik mahasiswa. Jadi untuk bisa menjadi generasi intelektual yang memiliki kepedulian sosial, kreatif dan berprestasi, itu syarat utamanya harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena dilihat dari otaknya saja, ini adalah gambar yang paling atas itu otak yang bebas narkoba. Itu masih terang gitu kan. Nah, yang sebelah itu adalah otak pecandu ganja atau marijuana abuse. Kemudian ada otak pecandu inek atau sabu, otak pecandu heroin atau uto, itu yang paling bawah gitu. Jadi kerusakan pada jaringan otak itu untuk penyalahguna narkoba gitu. Nah, sebetulnya narkotika itu ini kalau dari definisinya di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan seterusnya. Jadi intinya bahwa narkotika itu bisa berguna. Psikotropika ini juga definisinya seperti ini. Kemudian bahan adiktif adalah zat berbahaya lainnya, adalah bahan-bahan alamiah semi sintetis maupun sintetis. Jadi ini merupakan buatan ataukah semi buatan yang dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya apa? Kafein, nikotin, itu juga merupakan bahan-bahan adiktif. Nah, penggolongan narkotika sebetulnya ada 3, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan, hanya digunakan untuk penelitian. Gitu. Contohnya apa? Ada opium, koka, ganja, heroin, katinon, dan lain.
Golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir gitu. Karena ini bisa menyebabkan ketergantungan. Golongan 3 ini digunakan dalam pengobatan dan ini bisa menyebabkan ketergantungan ringan gitu. Jadi ada 3 golongan gitu. Nah, ini sebagai salah satu gambaran. Yang pertama ini masuk ke golongan 1, ada namanya ganja atau sering dikenal dengan marijuana atau kanabis. Nah, kalau kita berbicara ganja, sekarang pasti yang muncul seperti ini. Ada kelompok-kelompok yang sekarang ini memperjuangkan legalitas ganja di Indonesia. Tetapi ya sebagai patokan kita bahwa Undang-Undang 35 2009 itu masih merupakan hukum positif yang kita pegang. Di situ ganja atau kanabis masih masuk dalam lampiran 1, ya, masih masuk lampiran golongan 1 maksud saya gitu. Nah, kalau dari sisi medis sebetulnya, jadi ganja Indonesia ini kandungannya THC atau tetrahidrokannabidiolnya itu tinggi, sekitar 18%. Sementara ganja di beberapa negara lain yang itu dijadikan sebagai pengobatan itu THC-nya hanya 0,8 sampai 0,9. Jadi THC-nya sangat tinggi ganja Indonesia itu. Kemudian CBD-nya yang ini potensial sebagai bahan obat itu rendah sekali, hanya 1% gitu. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang memperjuangkan legalisasi, tetapi sebetulnya legalisasinya itu bukan untuk masalah klinis gitu. Kalau dilihat dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan itu, karena yang kita tangkap di Banten itu dari kelompok lingkar ganja, mereka menggunakan untuk rekreasional gitu, bukan untuk medis gitu. Nah, kenapa kita kemudian harus memperjuangkan untuk melegalkan ganja, sementara ada misalnya ini ya tumbuhan asli Indonesia yang itu oleh WHO sudah dinobatkan sebagai tanaman yang penuh keajaiban. Misalnya contoh nih kan, kelor itu manfaatnya banyak sekali. Ada anti stres, menurunkan gula darah, mengurangi peradangan, kolesterol dan seterusnya gitu. Nah, kenapa yang sudah mendasarkan kepada riset yang diakui oleh WHO ini tidak kemudian dikampanyekan gitu? Kenapa malah memilih mengkampanyekan ganja atau kanabis yang berdasarkan penelitian sisi medisnya ganja Indonesia itu masih lebih rendah gitu. Nah, ini kita sampaikan supaya ada pemahaman gitu, bahwa sebetulnya banyak yang lebih positif. Kenapa kita mencari yang mudaratnya lebih besar gitu? Baik, ini ganja. Kemudian ini ada metavitamin atau dikenal dengan sabu, ais, kristal gitu, atau mat gitu. Tadi biasanya dipakainya menggunakan seperti ini. Jadi kalau ada indikasi ditemukan adanya bom, nah itu patut dicurigai bahwa ini adalah pengguna dari sabu atau metavitamin gitu. Nah, metavitamin atau sabu ini jadi awal make itu akan sangat happy. Karena hormon dopamin atau pemicu rasa senang itu dipicu naik dalam jumlah besar. Jadi dopamin itu hormon itu akan dikuras sampai 1000%. Sehingga rasa senang akan berkali lipat dari normal. Sehingga sangat percaya diri dan penuh energi. Jadi ini menurut jurnal The Permanent dari Dr. Nicola Lee gitu. Nah, rasa senang ini hanya akan bertahan 24 jam sebetulnya. Setelah itu akan merasa lapar, hilang konsentrasi, pandangan rabun, dan sakit kepala. Nah, apabila dilakukan lagi, maka pemakai ini akan sampai ke titik sako. Gitu. Sako itu sebetulnya berasal dari istilah sakit karena engkau, gitu, sakau. Gitu. Ya, akan terus ketagihan untuk memakai lagi dalam waktu yang cepat. Gitu. Nah, dalam kondisi sako ini, akan panik, mudah marah, kelelahan, sikapnya berlebihan terhadap sesuatu dan lapar yang tidak henti. Pada kondisi ini, si pemakai akan merasa datar. Jadi jika tidak mengkonsumsi sabu, akan datar dan akan tetap merasa cemas, bahkan sampai 1,5 tahun setelah mengkonsumsi. Nah, ini untuk proses pemulihannya butuh waktu hingga
18 bulan untuk benar-benar lepas dari sabu. Ya. Jadi memakainya sebentar, tetapi dampaknya untuk pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Gitu. Nah ini perubahan 10 tahun setelah menggunakan metafetamin. Jadi bisa dilihat itu gambarnya yang atas sebelum, kemudian setelah memakai itu yang bawah. Jadi akan terlihat pada fisik menjadi seperti kelihatan sangat tua. Gitu. Kemudian ini ada ekstasi atau sering dikenal dengan MDMA, ekstasi. Nah, ini bagi yang suka dugem, nah, ini biasanya akrab dengan ekstasi. Ini contohnya seperti ini, bentuknya pil macam-macam warnanya. Jadi sebetulnya digunakan dulu oleh tentara Amerika, tapi kemudian sudah dilarang gitu. Paling umum bentuknya itu dalam bentuk pil, tapi juga bisa dalam bentuk cair gitu. Efek jangka panjangnya itu bisa kerusakan pada otak. Kemudian depresi, kegelisahan, hilang ingatan, gagal ginjal, pendarahan, kemudian ada delusi dan halusinasi. Jadi sulit membedakan antara yang nyata dengan imajinasi. Nah, kemudian penyakit jantung, kejang dan menyebabkan kematian gitu. Nah, apakah ekstasi itu adiktif? Jadi banyak yang beranggapan demikian. Namun gitu, seandainya tidak sampai menjadi pecandu, ada 4 bahaya mengkonsumsi ekstasi. Yang pertama apa? Jadi yang kita temukan di lapangan belakangan ini hanya sedikit pil ekstasi yang murni MDMA. Seringkali sudah dimix, dicampur dengan bahan-bahan berbahaya. Campurannya apa? Misalnya dicampur dengan tawas, dicampur dengan pasir semen putih. Itu dicampur, kemudian digerus, dicetak lagi. Jadi jangankan fly, yang dikonsumsi malah bisa-bisa menjadi semen putih. Jadi kayak dicor nanti itu ususnya gitu. Bahaya yang kedua, pengguna ini harus terus meningkatkan jumlah yang dikonsumsi. Jadi kalau tadinya separuh menjadi satu nggak mempan menjadi 2 dan seterusnya. Jadi more drugs, more negative effect. Semakin banyak dikonsumsi akan semakin banyak dampak negatifnya. Kemudian bahaya yang ketiga, keinginan untuk menggunakan jenis narkoba lain. Jadi tidak hanya akan menggunakan ekstasi, tapi juga akan mencoba jenis-jenis narkoba yang lain. Nah, bahaya yang keempat apa? Keinginan untuk mengkonsumsi di luar saat partai. Kalau tadinya hanya saat dugem, di diskotik gitu. Karena kan tidak mungkin kalau di diskotik itu diem saja gitu kan, minumnya air putih. Biasanya mengkonsumsinya ekstasi. Nah, nanti lama-lama dia akan mengkonsumsinya di luar saat dugem gitu. Nah, ini berbahaya. Contoh ini, contoh kasus, berupa gangguan fisik dan perubahan mental emosional, ini menyebabkan memburuknya kehidupan sosial yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Contoh ini ada kasus yang di Jakarta, di Tugu Tani, beberapa tahun yang lalu. Ini pulang dugem ini, si mbaknya ini. Nah, pulang dugem, dia mengendarai kendaraan. Akhirnya di sekitar Tugu Tani, dia menabrak 7 orang meninggal. Gitu. Karena dia tadi, delusi tadi, sulit menilai ini real atau ini imajinasi gitu. Nah kemudian yang atas ini, yang sedang sedekap ini, dia nabrak pesepeda di Jalan Sudirman. Nah, ketika diinterogasi malah cengengesan ini, yang menghilangkan tangan itu. Nah ternyata setelah dicek urinnya, dia terbukti positif ekstasi gitu. Jadi santai saja dia nabrak orang di jalan itu. Itu dampaknya antara lain. Nah, kemudian heroin atau morfin ini berasal dari resin tanaman. Pertama kali diproduksi legal itu tahun 1898 sebagai obat TBC gitu. Tapi kemudian banyak disalahgunakan gitu. Nah, kebanyakan resiko tambahannya itu dengan menyuntik. Apalagi kalau menggunakan jarum tunggal itu bisa mengakibatkan risiko tambahan yaitu AIDS dan infeksi penyakit menular lainnya, misalnya hepatitis C. Gitu. Ini banyak disalahgunakan oleh jutaan pecandu di dunia. Gitu. Nah, ini contoh yang menggunakan heroin.
Ini kalau setiap akhir tahun ada film Home Alone, Macaulay Culkin ini. Jadi dulu imut, begitu sudah mengkonsumsi heroin menjadi amit-amit, jadi imut-imut jadi amit-amit. Gitu. Ini pengguna heroin selama 5 tahun, perubahan fisiknya seperti ini. Nah, kemudian ini kokain. Ya. Kokain ini juga dari daun koka yang diekstraksi, biasanya memakainya disedot gitu, di hidung. Jadi di hidungnya bisa radang dan mempengaruhi sistem saraf gitu. Nah, ini otak setelah menggunakan kokain. Jadi scan otak ini memperlihatkan bahwa untuk sekali pemakaian fungsi neuron di otak itu langsung mati gitu. Kemudian dalam 10 hari fungsi otak belum pulih. Bahkan dalam 100 hari pun tidak pulih gitu. Setelah kita mengkonsumsi kokain. Sehingga seumur hidup pun tidak akan pulih seperti semula. Itu yang menggunakan kokain. Nah, ini contoh yang menggunakan kokain itu adalah Whitney Houston. Nah, ini bisa dilihat perubahan fisiknya ketika masih menjadi diva dan ketika terakhir ini meninggal akibat overdosis. Itu Whitney Houston gitu. Pasti banyak yang tahu nih. Nah, kemudian alkohol ini juga menjadi zat adiktif gitu. Jadi sebetulnya depresan, masuk ke depresan yang didapat dari fermentasi buah-buahan gitu. Nah, korban miras nih, kalau kita lihat nih ya. Jadi ini kasus yang saya ambil cuma contoh tahun 2018 saja. Jadi lebih dari 500 orang dilaporkan. Ini kalau di Jawa Barat total 62 orang mati, Cicalengka 45, Bandung 7 orang, Sukabumi 7 orang. Ini korban miras. Yang lebih banyak itu sifatnya miras oplosan gitu. Nah, korban miras oplosan itu kalau dilakukan pembedahan itu akan terlihat bahwa di tenggorokannya itu seperti terbakar, sampai paru-parunya juga terbakar. Jadi gitu. Jadi ketika divisum itu akan seperti itu. Nah, ini otak yang menjadi penyalahguna alkohol dengan yang normal itu akan terlihat gitu. Jadi aktivitasnya itu yang warna hijau itu adalah otaknya masih aktif gitu. Sementara kalau yang pengguna alkohol atau alkoholik lebih sedikit otaknya yang aktif gitu. Nah, kemudian kita juga di lapangan temukan banyak yang sintetis kanabinoid. Jadi ganja sintetis atau sering disebut dengan tembakau gorila. Kenapa disebut tembakau gorila? Jadi kalau menggunakan ini akan mengalami halusinasi, kemudian euforia, senangnya itu terlalu berlebihan. Kemudian ada delusi paranoid, ketakutan atau kecurigaan yang berlebihan. Nah, rasanya itu kaku seperti tertimpa gorila. Nah, itu makanya disebut dengan tembakau gorila gitu. Ini kemudian ada inhalan ini yang sering dipakai oleh anak-anak jalanan gitu. Ngelem itu istilahnya ngelem. Ini dalam jangka panjang juga akan mempengaruhi kerusakan jantung, lever, ginjal dan otak gitu. Ini yang penyalahgunaan obat-obatan yang sebetulnya ini adalah legal tapi disalahgunakan. Ada Demerol, gitu, ada Rohypnol, ada Trihek. Nah, ini yang biasanya ada juga yang murah meriah. Nah, ini masuk ke kategori prescription drug misuse. Jadi penyalahgunaan narkoba itu tidak sebatas pada jenis-jenis yang sering kita dengar, misalnya ganja, heroin, sabu, gitu. Tetapi mengkonsumsi obat-obatan, baik yang diresepkan atau beredar bebas di pasaran, tidak sesuai petunjuk ahlinya juga merupakan penyalahguna narkoba. Gitu. Ini jenis obat berbahaya lainnya. Ini yang murah meriah, ini biasanya di lapangan namanya Eximer. 10.000 udah dapat satu paket. Ini sama juga gitu. Nanti akan detak jantung akan meningkat dan muaranya juga ke sistem saraf. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah yang tawuran itu biasanya makainya obat-obatan itu gitu. Sehingga mereka menjadi lebih berani. Gitu. Ini ciri-ciri dari pengguna, ada wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, mata cekung, badan kurus, tidak terurus, pandangannya kosong, sering merasa ketakutan, gelisah, dan bingung. Ini antara lain ciri-cirinya gitu. Tetapi kalau yang paling mudah itu sering disebut dengan 3 ong. Bengong, suka nyolong, sama suka bohong. Nah, itu udah ciri-cirinya gitu.
Nah, mengapa orang pakai narkoba? Itu ada alasan. Yang pertama, to feel good. Gitu. Situasi di mana seseorang menggunakan narkoba itu untuk mencari sensasi, menghilangkan rasa bosan. Nah, ini yang sering disebut dengan rekreasional. Gitu. Kemudian ada to feel better. Situasi di mana seseorang menggunakan narkoba untuk alasan-alasan merasa lebih baik, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya. Dari dua alasan itu sebetulnya kalau kita breakdown lagi, itu ada namanya faktor pribadi, faktor keluarga, faktor sosial, ada faktor kelompok atau situasi tertentu, dan ada faktor ekonomi. Faktor pribadi ini biasanya dimulai dari mental yang lemah, sehingga menyebabkan remaja ini mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini apa? Seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain. Kemudian stres dan depresi. Jadi untuk kejenuhan, seseorang melakukan segala macam cara. Gitu. Nah, kalau alasannya itu stres dan depresi memecahkan masalah, narkoba tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Dengan mengkonsumsi narkoba, masalah tidak akan terselesaikan. Tetapi justru akan muncul masalah yang baru. Ya. Misalnya ini, nanti adik-adik ketika kuliah, nilainya jelek. Gitu. Kemudian IP-nya mepet terus. Nah, kemudian karena stres, gitu, pas ujian mengkonsumsi narkoba, gitu. Wah, terus kemudian kelihatan seneng gitu. Tetapi ketika hilang efeknya, apakah kemudian masalahnya selesai? Ya tentu saja tidak, gitu. Nah, di sini berarti harus ada kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, masalahnya kok nilainya jelek, IP-nya rendah, itu apa? Itu yang harus dipecahkan, gitu. Konsultasikan dengan dosen walinya, kemudian banyak diskusi dengan teman-teman. Itu bukan mengkonsumsi narkoba. Karena sekali lagi, ketika mengkonsumsi narkoba alasannya untuk menyelesaikan masalah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah baru, gitu. Nah, ini ada yang ingin tahu dan coba-coba. Jadi iseng tadinya, ingin mencoba dan akhirnya kecanduan. Jadi jangan pernah mencoba-coba hal-hal yang sudah kita ketahui efeknya buruk, gitu. Ini kan kebiasaan kita kan seperti itu. Sudah ada bukti empiris bahwa itu tidak baik. Kenapa kita harus mencoba? Gitu. Jadi pengalaman itu tidak harus selalu kita sendiri mengalami, tetapi pengalaman itu kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah mengalami. Gitu. Jadi kuncinya gitu. Jadi tidak harus kita mengalami. Ketika kita tahu api itu panas, orang kena api itu bisa terbakar. Tidak perlu kita iseng-iseng untuk mencoba. Apa betul sih api itu panas? Kan udah ada orang yang terbakar. Nah, ini contoh analoginya yang mudah seperti itu. Kemudian ada yang ingin mencari sensasi dan tantangan. Wah, itu dengan menjadi pengedar, mencari sensasi dan tantangan katanya gitu. Kemudian ada faktor keluarga, broken home, kurang perhatian orang tua pada anak, terlalu memanjakan anak, pendidikan keras. Ini intinya bahwa kita harus jangan terlalu bergantung terhadap orang tua, kemudian kita harus mandiri. Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi dan terbuka dengan orang tua dan keluarga. Kalau ada permasalahan, didiskusikan, jangan dipendam sendiri. Ada faktor sosial, ini karena pergaulan. Nah, kita juga harus mencari pergaulan yang sehat gitu. Kalau kira-kira kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan kita untuk berbuat baik, dan ada kecenderungan kita mudah dipengaruhi, jangan masuk ke lingkungan itu. Masuklah ke lingkungan yang baik. Kecuali kalau Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Masuklah ke sebuah organisasi dengan kemampuan mempengaruhi itu. Pengaruhilah teman-temannya agar berbuat yang lebih baik. Itu akan lebih bagus. Tapi sekali lagi kalau tidak punya kemampuan itu, kuncinya ya kita harus pandai-pandai memilih lingkungan. Kemudian ada faktor kelompok tertentu, ini yang ada situasi yang mempengaruhi. Misalnya apa? Contohnya narkoba itu kalau sabu di Tiongkok itu harganya 20.000 per gram. Di Indonesia paling murah itu 1,4 juta. Wah, itu di situ tertantang untuk berbisnis sabu. Ya kalau nggak ketahuan ya memang menjanjikan, tapi kalau ketahuan ya sanksi hukumnya berat. Dan ada faktor ekonomi. Nah, ini alasan pakai narkoba
ada yang di hasil survei ingin tahu, bersenang-senang, dibujuk kawan, faktor stres dan kurang dari 2,3 menjawab alasannya dijebak. Nah, yang menjadi faktor menarik, mengapa pelajar dan mahasiswa mengkonsumsi narkoba? Kelompok responden ini rata-rata sulit bersikap menolak untuk menghindari konflik atau dijauhi oleh kawan-kawannya. Ini tadi yang sampaikan tadi, pengaruh lingkungan. Jadi tidak berani menolak, menghindari konflik. Oh, daripada dimusuhin. Nah, ini di sini harus ada sikap integritas pribadi yang harus berani menolak kalau itu tidak baik gitu. Ini perilaku beresiko, suka nongkrong atau begadang malam hari, itu 52,90. Kebiasaan merokok dengan vaping, mengunjungi tempat hiburan malam, itu perilaku beresiko berdasarkan data survei 2018. Jadi paling atas suka nongkrong dan begadang malam hari. Nah, gitu. Ini perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba, pelajar SMP ada 40,7%, SMA 54,2% dan mahasiswa 60%. Jadi ada pada angka di mahasiswa itu 60% yang suka nongkrong atau begadang malam hari. Gitu. Ini aspek hukum, jadi di dalam aspek hukum menurut Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika ada kepemilikan, itu ancaman hukumannya 4 sampai dengan 12 tahun dan denda 800 juta sampai dengan 8 miliar. Itu pasal 111 ayat 1. Jadi orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, puto, heroin, kokain dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan produsen? Ini adalah orang yang membuat narkoba di penjara 5 sampai dengan 14 tahun dan dendanya 1 miliar sampai 10 miliar. Ada pengedar, ada kurir, ada pemakai. Nah, inilah yang kalau di pemakai ini yang menjadi concern BNN sekarang, bahwa kita mencoba untuk memisahkan antara penyalahguna, dia pengedar, produsen dengan pemakai. Pemakai ini akan dilakukan assessment kalau di BNNK, apakah dia termasuk bagian dari jaringan ataukah hanya korban. Kalau korban itu nanti akan kita rekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Ini dampak penyalahgunaan narkoba. Ya. Jadi ini saya kutip ada sebuah hadis ini ya. Mohon maaf ini untuk yang agama lain. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa setiap makanan atau minuman yang bisa menutupi atau menghilangkan akal disebut dengan khomer atau arak. Nah, khomer ini merupakan umul khaba'ith, induk dari segala kejahatan. Kalau sudah mengkonsumsi ini, ya, tidak akan ada bedanya lagi dengan hewan, sama-sama tidak berpikir. Jadi selain kriminal juga akan memperburuk kesehatan. Ini contoh kasus saja nih. Ada di Lampung Tengah, karena mabuk, ini tega mengenai ibu kandung. Kemudian mabuk, pria di Ambon tebas tetangganya dengan parang. Nah, akibat pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Lampung Tengah mau memperkosa nenek-nenek. Nah, dikira pohon kelapa, seorang pria gergaji leher keponakannya hingga putus. Mabuk jadi pemicunya. Karena tadi tidak bisa membedakan lagi antara ilusi dengan delusi tadi gitu. Jadi dikiranya pohon kelapa, digergaji, ternyata leher ponakannya. Jadi sudah tidak bisa berpikir lagi gitu. Nah, kemudian bahaya lainnya nih, ada penyakit kardiovaskuler, kemudian kerusakan sistem pernafasan dan kerusakan ginjal. Gitu. Ini juga akan mempengaruhi hati atau opioid seperti heroin. Ini akan menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan hati ini biasanya akan lebih buruk lagi apabila penggunaan obat bersamaan dengan penyalahgunaan alkohol juga. Kerusakan ini dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal hati. Gitu. Nah, ini kanker paru-paru akibat THC atau ganja atau kanabis. Jadi dilakukan otopsi, paru-parunya seperti ini. Ya. Kemudian ini meninggal akibat miras, 2 tewas tenggak miras oplosan. Nah, ini. Nah, untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, ada pencegahan yang sifatnya primer. Primer itu dilakukan pada orang yang belum mengenal nafsa. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa
menjadi bagian untuk melakukan pencegahan terhadap lingkungannya yang belum mengenal nafsa, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan. Nah ini dengan apa? Dengan penyuluhan tentang budaya narkoba, kemudian memberikan penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba atau nafsa. Gitu. Kemudian pencegahan sekunder ini dilakukan terhadap orang yang sedang mencoba. Ya, jadi dia masih tahap mencoba, meskipun sudah kejadian tapi masih pada tahap ringan. Kemudian yang ketiga pencegahannya sifatnya tersier, ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba. Jadi dengan caranya bagaimana? Dibantu mereka untuk bisa mengakses layanan rehabilitasi di BNNK. Gitu. Jadi kenapa penyalahguna itu harus direhab? Gitu. Jadi kalau kita melihat dari siklus adiksi narkoba, gitu. Jadi narkoba ketika terserap dalam darah itu diteruskan ke otak. Otak akan menerima narkoba, kemudian itu akan melepaskan hormon dopamin. Dopamin ini yang akan memberikan rasa nyaman. Gitu. Ketika dopamin berkurang, rasa nyamannya itu akan hilang, sehingga ada keinginan untuk memakai kembali. Seterusnya demikian itu. Gitu. Sehingga pada gejala putus zat atau SAKO, gitu, ini merupakan kumpulan ketika sebetulnya rasa nyaman sudah hilang, harus mengkonsumsi, tapi tidak ada barangnya atau belum mendapat. Nah, itu akan timbul gejala yang namanya gejala putus obat atau SAKO. Gitu. Kemudian pemakai ini akan selalu mengalami kondisi yang disebut dengan craving, yaitu dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali, meskipun sudah lama tidak menggunakan. Karena itu ketika kita melakukan sosialisasi, kita juga harus hati-hati. Karena ketika seseorang itu sudah lama tidak menggunakan, ketika kita berikan misalnya video penggunaan, itu akan muncul rasa suggest atau craving ingin mencoba kembali, meskipun sudah lama tidak menggunakan. Nah ini siklusnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak putus, maka akan terus berputar dan akan mengkonsumsi lebih banyak lagi more drug, more negatif efek. Nah, kenapa harus dilakukan rehabilitasi? Jadi, ketika seseorang menjadi pengguna atau korban nafsa atau narkoba, apalagi itu sudah pada tahap adaptasi, di situ tuh sudah ada yang namanya, kalau di dalam istilah psikologi, ada keputusasaan di bawah alam sadar. Jadi, sudah ada perubahan pada bagian prefrontal cortex gitu, yang membuat seseorang tidak mampu menahan nafsunya. Hal ini yang mungkin menjelaskan mengapa orang kecanduan itu sangat ingin berhenti tetapi tidak bisa, meski sebenarnya ia mampu menahan tahap kecanduan. Gitu. Jadi meskipun dia ingin berhenti tapi tidak bisa. Nah, ini karena ada namanya keputusasaan di bawah sadar. Ini ilustrasinya, itu ada kerbau yang dituntun oleh seorang anak kecil dengan seutas tali. Kalau kerbau ini mau gitu, dia bisa saja lari kencang, si anak ini pasti akan terseret gitu. Jadi kerbau ini sudah yakin ia terkekang selamanya dengan tali kekang tadi. Jadi yang kokoh itu sebenarnya bukan talinya, tapi keyakinannya. Yang dikenal dalam psikologi namanya keputusasaan di bawah alam sadar. Nah ini sama saja dengan pecandu atau pengguna narkoba. Awalnya mereka ini akan merenggut keyakinan diri Anda. Keyakinan itu apa? Ya berarti di sarafnya itu. Jadi setelah keyakinan diri Anda terengut, berikutnya mereka meyakinkan bahwa Anda tidak berdaya mengubah nasib Anda. Sehingga yang sering kita temui bahwa pecandu narkoba ini kalau diajak rehabilitasi sulit. Itu karena tadi ada keputusasaan di bawah sadar. Nggak akan bisa gitu. Nah ini yang membedakan bahwa mereka ini sebetulnya orang sakit, tetapi tidak merasa sakit. Karena itu BNN kita sekarang punya program yang namanya intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Kita melatih ada namanya AP gitu. Nah ini nanti yang akan masuk ke masyarakat, mereka akan kenali para korban itu yang kemudian kita ajak untuk melakukan rehabilitasi. Gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan
ini solusi agar terhindar dari penyalahguna nafsa. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya yang dirangsang keluar ketika kita mengkonsumsi narkoba atau nafsa itu adalah salah satunya hormon dopamin yang diproduksi untuk memberikan rasa bahagia. Tetapi itu bahaya. Kenapa? Karena ketika itu putus akan muncul kembali, jiwa menjadi datar, akan terus mengulang terus dengan dosis yang ditambah. Nah, tetapi sebetulnya ya, tubuh kita itu sudah didesain sedemikian rupa agar otak itu bisa mengeluarkan hormon dopamin, hormon yang bisa menyebabkan rasa senang tanpa harus mengkonsumsi narkoba. Caranya bagaimana? Dengan berolahraga secara teratur, mendengarkan musik, kemudian berjemur di bawah sinar matahari, tentu tidak 24 jam berjemurnya. Kemudian beribadah atau bertapa, semedi, itu hampir sama kalau di keyakinan lain gitu. Kemudian tidur yang cukup, istirahat adanya. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan yang tidak kalah penting selalu bersyukur. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, hormon dopamin yang itu bisa memberikan rasa bahagia itu akan keluar dengan sendirinya, tanpa harus dipicu dengan menggunakan narkotika. Nah, ini terakhir, bagaimana agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, kita kenali diri agar menjadi pribadi yang kuat. Banyak yang tidak tahu diri kita ini siapa, sehingga mudah terombang-ambing oleh situasi. Kemudian selektif dalam bergaul, kuncinya apa? Jangan takut kehilangan teman. Ya, kalau teman itu tidak membawa kebaikan bagi kita. Hindari pemicu penyalahgunaan narkoba. Kalau ada stres, cari permasalahannya apa. Kemudian bentengi diri dengan agama, komunikasi sehat dengan keluarga. Kalau ada permasalahan, bicarakan dengan kakak, saudara, bapak, ibu untuk mencari pemecahannya. Jangan meletakkan dunia di atas kepala, seolah-olah permasalahan itu hanya kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Banyak di sekitar kita yang bisa ikut membantu menyelesaikan masalah. Kemudian kembangkan minat dan bakat. Banyak yang menjadi penyalahguna narkoba karena tidak punya minat dan bakat. Merasa tidak punya minat dan bakat, akhirnya diam sendiri di rumah, tidak punya kegiatan. Kemudian berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin itu selain akan membuat badan kita sehat, itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri. Gitu. Jadi itu 7 tips agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup, saya berharap bahwa kerjasama antara UNS dengan BNN itu nanti tidak hanya sebatas kepada sosialisasi seperti ini, tetapi harapan kita nanti UNS bisa menerapkan pengabdian masyarakat di Tridharma perguruan tingginya, mulai dari penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, dan juga bisa memasukkan materi tentang P4GN di dalam kurikulum pendidikannya gitu. Jadi nanti ketika ada KKN sebagai pengabdian masyarakat, bisa di situ menjadi penyuluh. Kalau perlu materi tentang P4GN, nanti bekali silahkan datang ke BNN gitu. Kemudian di dalam Tridharma perguruan tinggi yang lain yang di dalam penelitian, mungkin kita nanti bisa dibantu melakukan penelitian mengenai prevalensi di Surakarta itu sebetulnya berapa persen sih gitu. Karena selama ini kan hanya tingkat nasional, tingkat provinsi gitu. Kemudian juga kita sedang mengembangkan kota tanggap narkoba gitu. Jadi nanti ada indeks yang harus kita ukur. Nah, itu nanti mungkin dari kalau lembaga penelitiannya di UNS nanti kita bisa bekerja sama di situ gitu. Jadi harapan saya tidak hanya berhenti pada masalah sosialisasi, tetapi nanti bisa diimplementasikan pada Tridharma perguruan tinggi yang lainnya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, mudah-mudahan meskipun sedikit ini ada manfaatnya. Ya. Salam sehat tanpa narkoba.